Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran elektrodinamika. Pada bagian pertama video ini yaitu tentang radiasi oleh dipol magnet telah diuraikan medan potensial di sekitar dipol magnet yang bergetar. Mengacu pada perumusan potensial yang telah diperoleh pada bagian pertama tersebut, pada kesempatan ini saya Heri Purwanto akan menguraikan bagaimana medan listrik dan medan magnetnya. Selanjutnya, perhatikan uraian berikut ini. Ini adalah persamaan untuk vektor potensial di sekitar dipol magnet yang bergetar yang telah diuraikan pada video bagian pertama tentang radiasi oleh dipol magnet. Perumusan ini adalah untuk kondisi di mana R ini jauh lebih besar dari ukuran dipol B, atau dapat juga dikatakan jauh lebih besar dari panjang gelombang medan elektromagnetik yang dipancarkan oleh dipol ini. Medan listrik dipetakan dengan menurunkan potensial vektor ini terhadap waktu seperti berikut ini, yang mana di sini kalau ini kita substitusikan di sini maka minus ini menjadi positif, sedangkan diferensial sinus ini terhadap waktu adalah omega kosinus dari sudut ini, sehingga di sini omeganya menjadi kuadrat. Adapun peta medan magnet dapat diperoleh dengan rotasi potensial vektor seperti berikut ini. Dalam hal ini, vektor potensial dinyatakan dalam fungsi R theta V, sehingga rotasi dilakukan menggunakan kerangka acuan bola seperti berikut ini. Di sini, vektor potensial A hanya memiliki komponen ke arah V, sehingga komponen rotasi yang mengandung A ke arah R dan A ke arah theta ini tidak ada, dan hanya menyisakan dua suku ke arah R dan ke arah theta. Jika AV ini disubstitusikan ke suku pertama ini dan didiferensialkan terhadap theta, maka didapat komponen rotasi A ke arah R seperti berikut ini, yang mana di sini sinus tetanya ini menjadi kuadrat, sehingga ketika didiferensialkan hasilnya adalah 2 sinus theta kosinus theta, dan di sini ada sinus theta di bawah sehingga sinus tetanya hilang, meninggalkan 2 kosinus theta di sini. Adapun jika AV ini disubstitusikan ke suku kedua kemudian didiferensialkan terhadap R, maka didapatkan komponen rotasi A ini ke arah theta seperti berikut, yang mana di sini sinus omega T min RC ini didiferensialkan terhadap R, hasilnya adalah minus omega per C kosinus omega T min RC ini. Perumusan ini dapat disederhanakan seperti berikut. Dengan menerapkan pendekatan ketiga, yaitu pemetaan medan magnet B ini dilakukan pada posisi yang relatif jauh terhadap dipol, yang berarti R jauh lebih besar dari panjang gelombang yang dipancarkan oleh dipol ini, atau super R jauh lebih kecil dari omega per C. Maka di sini suku pertama ini mengandung super R, nilainya jauh lebih kecil dari suku kedua yang mengandung omega per C, sehingga suku pertama ini dapat diabaikan terhadap suku kedua. Dengan demikian didapatkan perumusan untuk rotasi A ini seperti ini. Inilah medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan oleh dipol magnet yang bergetar. Dari perumusan ini tampak bahwa getaran medan listrik dan medan magnet itu adalah sefase, artinya berubah-ubah secara bersamaan. Kemudian arahnya ini saling tegak lurus,
dan tegak lurus pula terhadap arah rambatan R. Semakin jauh ini amplitudonya semakin kecil karena ini berbanding terbalik dengan R, dengan rasio E0 B0 ini sama dengan C. Pancaran energi radiasi persatuan luas persatuan waktu atau vektor pointingnya adalah seperti berikut, yang mana di sini sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah vektor E cross B ini adalah sejajar vektor satuan R. Intensitas radiasi yang dipancarkan oleh dipol magnet adalah seperti ini, dan intensitas radiasi ini tidak lain adalah nilai rata-rata dari vektor pointing yang dihitung dalam satu periode seperti berikut. Di sini integral kosinus kuadrat ini adalah T per 2, sehingga rata-rata dalam satu periode ini adalah setengah, sehingga di sini menjadi 1/32 seperti ini. Daya total yaitu energi yang dipancarkan oleh dipol magnet yang menembus seluruh dinding ruangan persatuan waktu adalah seperti berikut. Daya total ini dapat diuraikan seperti berikut, yang mana dalam hal ini energi dipancarkan secara radial menembus permukaan bola dengan jari-jari R. Elemen luasan dalam koordinat bola adalah seperti berikut, yaitu di sini elemen luasan itu sama dengan ini, yang mana ini adalah R d theta, sedangkan yang sini adalah R sinus theta dV, sehingga kita dapatkan dA seperti ini arahnya adalah ke arah radial, sehingga kalau ini kita dotkan dengan S ini, R dot R itu adalah 1, dan di sini menghasilkan integral sinus pangkat 3. Pengintegralan dilakukan terhadap V dan terhadap theta. Integral terhadap V ini adalah 2pi, karena ini adalah hasilnya adalah pi dari 0 sampai 2pi. Untuk integral terhadap theta ini dengan substitusi sinus pangkat 3 itu seperti ini, maka didapatkan integralnya adalah 16/12, sehingga secara keseluruhan diperoleh daya total sebagaimana dirumuskan ini. Jika digambarkan secara geometri, vektor pointing ini memiliki bentuk seperti donat sebagaimana vektor pointing untuk dipol listrik. Ini menunjukkan bahwa energi elektromagnetik memancar ke segala arah kecuali sepanjang sumbu Z, yaitu pada garis getaran dipol. Jika dibandingkan dengan daya rata yang dipancarkan oleh dipol listrik, terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada pangkat dari C ini, di sini pangkat 3, sedangkan di sini pangkat 1. Rasio antara keduanya ini adalah seperti berikut. Nah, jika momen dipol ini diganti dengan nilai-nilai parameter sumbernya seperti ini, maka diperoleh rasio ini seperti berikut ini. Ingat di sini bahwa pada pendekatan kedua, omega B per C ini adalah merupakan suatu nilai yang sangat kecil, maka ketika ini dikuadratkan akan menjadi sangat-sangat kecil. Ini berarti bahwa daya dari dipol listrik jauh lebih besar dari dipol magnet. Dengan demikian, keberadaan dipol listrik akan mendominasi pancaran radiasi gelombang elektromagnetik.
Demikian uraian tentang radiasi elektromagnetik oleh dipol magnet yang bergetar. Saya Heri Purwanto, selamat belajar, merdeka belajar.